Enak loh kopi. Loh ya, setan iku hehe. Iya. Iku lek misalnya cedek, lo kadang setan diceluk sama nafsune. Bos-bos ini, ayo lah gudon ta, ayo jangan alasan lah, ayo lah, please lah. Oh, nasi setan kayak nak nyantai-nyantai, apa sih red kon kerja ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kopi, ketemu lagi dengan saya Bang Najib. Sebentar lagi Zaza akan masuk on frame. Malam ini kita akan membahas tentang kenapa sih orang tua itu menyebalkan dari sudut pandang anak biasa. Oke. Orang tua tentunya akan merasa benar. Sebagai orang tua biasanya kebanyakan nih ya akan merasa benar menuntut anak sesuai dengan harapannya. Bagaimana dengan orang tuamu? Boleh komen. Bagi kebanyakan anak, orang tua itu menyebalkan. Bagi kebanyakan, nggak semuanya walaupun. Ketika umur-umur di masa remaja terutama, biasanya orang tua dianggap anaknya menyebalkan. Sikap dan tindakan, perilaku, ucapan seringkali bertentangan dengan apa yang ada di pikiran anak. Itulah mengapa orang tua biasanya cenderung menyebalkan bagi anak. Tapi kekinian banyak juga orang tua yang friendly sama anaknya. Walaupun kadang ada perbedaan sudut pandang, tapi bisa dikomunikasikan. Sobat Ngopi kalau mau bergabung silakan komen. Nanti kita akan bahas setelah saya sama Zaza akan ngobrol-ngobrol tentang kenapa orang tua itu menyebalkan. Ketika saya masih Alhamdulillah. aku Masih. ya masih pesan kopi. Oh iya. Ketika saya masih berumur remaja dulu. Hai sobat ngopi. Ayo lanjut. Loh, wis tak iku no Mang. Ketika saya masih usia remaja dulu, seringkali apa yang ada di pikiran saya itu ini nggak disambut baik atau tidak sepaham dengan orang tua. Orang tua ngomong kok kayaknya nggak asik ya kalau kita nggak kalau kita sependapat dengan orang tua. Itu kadang-kadang keinginan kita pun banyak ditentang oleh orang tua. Gak asik apa gak terima sih? Ya menurut saya nggak asik. Iya nggak bahasa kasih enak. Iya. Ayolah, guyon lah. Iya. Nah, kalau sepengalaman saya, seringkali orang tua itu menuntut kita untuk berbuat sesuai dengan harapan mereka atau memenuhi harapan mereka. Ya. Kemudian seakan-akan kita nggak dikasih pilihan. Kalau saya. Gak dikasih pilihan atau gak di ngerteni. Untungnya gak paham sih apa sih. Ya gini, ketika kita pengen A, orang tua maksa pengen B. Oke. Maksa kehendak mereka agar sesuai dengan harapan orang tua. Dan seringkali ketika melakukan sesuatu yang baik menurut saya atau prestasi apapun, itu tidak ada selamat, terima kasih. Terus yang apresiasi siapa biasanya kalau gak wong tua? Ya orang lain selain orang tua. Contoh-contoh? Contoh bagi beberapa orang ranking 1. Dulu kan zaman ranking-rankingan ya. Oh enggak. Maksudnya contoh itu siapa sih yang apresiasi? Bukan Ya momen ya? Guru. Oke. Kemudian teman-teman. Contoh ranking 1. Ranking 1 bagi beberapa orang kan prestasi lebih. Oke. Tapi bagi keluarga saya ranking 1 biasa saja. Ketika ranking 2, low. Oh, jadi gak merasa diterima. Gak merasa dihargai. Oke. Itulah kenapa waktu itu saya bilang orang tua saya menyebalkan. Waktu itu.
Tapi kemudian setelah ada proses tahapan-tahapan di usia yang agak matang, Oke. mulai matang, Mulai duwe anak misalnya. ya Belum, mulai belum, menikah, sebelum. sebelum menikah. Oke. Ternyata saya malah berterima kasih dengan tidak dihargai seperti itu. Justru jeleknya saya kalau dia nggak merasa dihargai, saya tertantang untuk lebih. Oh, itu Jelek sih menurut saya. sifat sikap dari dalam atau emang dibentuk kayak gitu? Dari dalam. Contoh misalnya ya, Najib nggak bisa ngapa-ngapain. Hmm. Najib istilahnya kurang tidak bisa melakukan A menurut orang lain. Justru saya tertantang untuk melakukan itu. Iku kabeh gak? Seluruh duluran sampean gak? Enggak, Sampean tok kayaknya saya aja. kayak gitu. Nah, Tapi yang lain jadi ketika ranking dapat apresiasi, cuman sampean tok sih gak dapat. kalau yang lain nggak ranking sih. Oke. Tapi ketika misalnya mereka kakak atau adik saya melakukan sesuatu yang apa ya, menurut saya wow, Heeh. itu nggak ada omongan yang wow gitu, nggak ada. Oh ya berarti emang culture-nya yo, Iya, gak culture-nya gitu. ono. Contoh ulang tahun aja lah. Oke. Ulang tahun bagi beberapa orang kan istimewa toh. Mm-mm. Di keluarga saya nggak ada perayaan ulang tahun. Biasa aja. Mau ngomong selamat aja nggak ada. Jadi sesuatu yang menurut orang istimewa di keluarga saya, di orang tua saya membentuk tidak ada yang istimewa dari itu. Tapi kalau sudah jatuh, misalnya melakukan sebuah kesalahan, Disalahno. wow, entek-entekan. Disalahno. Yo. Jadi kalau ono prestasi gak ono apresiasi, Nah, ketika salah ono punishment yang sangat berat. iya. Iku waktu iku. Oke. Nek jajai apa? Kalau aku, ya aku nggak akan ngomong cerita pribadi lah. Aku akan ngomong langsung kenapa dari beberapa studi ya. Kenapa mostly parent itu menyebalkan. Dalam tanda petik ya, menyebalkan. Nggak semua, not all, Iya. tapi mostly, Kebanyakan. kebanyakan. Kenapa? Karena nggak banyak orang tua yang bisa memberikan pendidikan untuk anak itu sesuai dengan zamannya atau sesuai dengan frekuensinya. Yang ada adalah penerusan rasa sakit dari orang tuanya dulu Hmm. ke keturunannya. Hmm. Contoh, untuk beberapa orang yang paham dengan bahasa pukulan, maksudnya dia salah digeblek dan lain-lain, dia pasti sangat gak seneng ambek pemukulan itu. Pendisiplinan dengan cara dipukul itu pasti gak seneng banget. Hmm. Tapi ada dua tipe. Yang, pukul storing. Iki. Ada dua tipe. Yang pertama jadi antitesis. Yang dia nggak akan melakukan itu. Hmm. Tapi ketika si anak melebihi batas, pasti akan dilakukan. Ya. Atau ada yang walaupun dia gak seneng, tapi secara alam bawah sadar dia merasa hal itu bekerja dengan baik, dia akan mengulanginya ke anaknya. Aku gak seneng digepuk, tapi ki useful loh, Ya. tapi ternyata efektif loh, makanya dia melakukan itu. Dan akhirnya si anak juga akan mengcopy. Oh carane Mendisiplinkan. dengan cara walaupun dia gak suka juga. Hmm. Makanya harus ada pemutusan rantai. Di mana pemutusan rantai? Ya di kita yang tahu dan yang paham. Iya. Karena kalau udah ngomong tentang orang tua menyebalkan, itu karena beda sudut pandang. Hmm. Sama halnya ketika kita itu fokusin dulu reels, kita lihat Bali indah. Hmm. Terus mari ngono kita mau berangkat terus takon nang wong ya apa nang Bali gak enak. Ih wong iki aneh banget ih.
Kok iso ngomong balik gak enak misal. Padahal media sosial blow up-nya kayak gitu misalnya. Iya. Si orang itu menjelaskan karena saya tipikal orang yang nggak suka dengan keramaian, dia ngomong gak enak. Saya tipikal orang yang sangat menghemat budget, makanya ngomong gak enak. Karena ke Bali harus keluar budget. Over budget pasti. Over budget. Over budget Kak. Keluar doang oke lah. Standar Di dimanapun keluar, ya. pasti keluar budget. Tapi kalau udah datang ke tempat-tempat seperti itu pasti over budget. Misalnya wonge iku bener-bener jaga mata, yo pasti gak enak nang Bali. Atau misalnya orangnya hard worker lah. Iya. Ke Bali mau apa namanya kan biasanya refresh ya. Iya. Orang tipikal hard worker itu kan, Refresh dia itu ketika kerja tapi rada enteng. nah itu. Dia tetap kerja. Nganggur itu nggak ada jadi masalah buat Ya. dia. Atau paling gampang gini. Banyak orang yang belum pernah naik gunung, lihat gunung pasti cantik banget. Marono ngejak senior, aku ajak dong naik gunung, persiapno fisikmu. Lapo adek nyiapno fisik barang, harus lari, bersepeda, jalan kaki. Buat apa? Loh, gunung itu cantik, gak perlu capek. Ngono iku lho. Padahal endurance butuh ya. Itu yang membedakan orang tua dan kita. Ah, Orang tua udah punya pengalaman seumuran dengan kita, dengan zaman beliau ya. iya iya. Tapi kita belum punya vision atau sudut pandang selebar orang tua. Karena mungkin media berubah. Medianya. Arus informasi yang berubah. Tapi tipikal manusia itu akan tetap. Makanya kalau ngomong kenapa Quran sampai per hari ini relate? Iya. Karena yang diatur di Quran bukan aksesoris kehidupan. Tapi blueprint manusia. Tamak itu pasti. Iya, Apapun versinya. sombong. Sombong. Atau mencuri. Mengambil yang bukan haknya. Apapun versinya. Ono sing raja iku raja lalim dari zaman biyen. Iya. Saiki pejabat korup. Apa bedane? Ya satu istilahnya satu Iya kegiatannya inti, sama satu toh. inti, Iya. Seseorang yang mengambil hak yang bukan haknya. Hak orang lain dengan paksaan, dengan kekuasaan. Dari zaman dulu ada. Tamak. Dari zaman dulu ada. Lah orang tua melihat kemungkinan anak ketika melakukan hal itu apapun itu kembangannya, dia tahu ini gak works. Karena rasa cintanya orang tua, makanya dia ngasih anak itu langsung jawaban inti jangan. Tanpa memberikan breakdown-nya. Kenapa? Karena orang tua nggak mau anaknya terbebani dengan breakdownan kenapa jangan. Karena setiap orang tua normal, mostly, itu pasti ingin anaknya mendapatkan yang terbaik dan paling ringan. Walaupun ada orang tua yang anak, karena dia sadar betul, anak itu titipan, anak ini butuh dilatih secara keras, anak ini butuh mental baja, dihajar tak betik ya, Iya. secara mental. Ketika misalnya kamu jangan melakukan ini, jangan melakukan kegiatan A karena kegiatan A itu ngene alasan-alasan di dalamnya dikasihkan. Itu seharusnya kan seperti itu ya. Iya. Dan nanti pasti anak banggel pasti. Enggak lah, aku akan melakukan. Apa yang membuat kamu bisa menggaransi kamu nggak melakukan? Circlemu kayak gini, kemungkinan temanmu yang A, si B. si A, si B, kemungkinan ono seperti ini kono. Apa yang bisa menggaransimu? Karena aku tahu, aku punya case. Dia dipercaya sama orang tuanya. Dia sangat bebas. Satu hal yang tidak dibolehkan, melakukan hubungan. Itulah. Setahun, rong tahun, iya iso, jogo. Tahun ketiga, hancur bos. Pertahanan hancur. Boy, serempuk redam, ya apa? Kayak nafsu gak melok nggodha, nafsu ngewangi setan tenang aja. Lah, karena tugasnya setan kan di situ. Enak loh kopi. Loh ya, setan iku hehe. Iya. Iku lek misalnya cedek,
Lo kadang setan diceluk sama nafsu ini. Bos ini, ayo lah, gudon tak, ayo, jangan alasan lah, ayo lah, please lah. Oh, nasi setan kan nyantai-nyantai, apa sih red kon kerja ae. Gudon wis salah kon budal dhewe, ayo ta. Digudon tau witik ngono ya. Hai, lo kan mesti gudon setan ayo kita melakukan ngono. Golek kambing hitam, Pak. Iya. Saya nggak galem salah. Iya. Karena salah itu menurut banyak orang kan nggak wajar toh. Ya karena setiap kesalahan itu jarang ada koreksi tapi ada hukuman. Yang seharusnya jangan pernah menghukum ketika mentalmu nggak stabil. Itu masalah. Jangan menghukum ketika mental nggak stabil. Mental yang stabil itu gimana? Ya nggak keadaan marah, nggak keadaan seneng, nggak keadaan, yuk tenang aja. Kalau udah tenang, silakan menghukum. Karena apa? Ketika kamu tenang, kamu nggak akan ada dorongan-dorongan untuk mencederai seseorang. Dalam tanda petik mencederai ya. Iya. Kadang-kadang ada orang yang menghukum itu bukan karena dia melakukan salah, tapi untuk menunjukkan powernya dia. Loh, kamu nantang aku. Aku gurumu loh. Aku wong tuamu kok mbok tantang aku sing nguripi awakmu langsung. Akhirnya adanya hukuman bukan untuk pembelajaran dia, Tapi untuk penyengsaraan dia. Itu yang sering kali bikin orang lost control. Karena ketika orang ngomong aku khilaf, gaya aku aneh. hilaf dalam keadaan sadar. Iya, aneh. Misalnya, aku sepakat kata-kata khilaf ketika ono kecelakaan karena mikroslip. Khilaf. Karena kondisinya nggak sadar toh. Nggak sadar, hilang waktu itu. Misalnya naik motor, ngantuk, ketiduran, Iya, lep, mari tiba. iya. Ini wajar. Khilaf. Hilaf. Tapi kalau dalam keadaan yang lain ngomong khilaf itu aneh. Karena waktu itu kamu udah punya timbangan kok. Ngelakoni gak yo? Cuman kenapa kamu ada kata khilaf di situ? Bukan kamu khilaf dalam perbuatannya, tapi khilaf dalam perhitungan kompensasinya. Contoh, ono wong ngetik ngawur ngelokno selebriti A sampai Z. Nah, Yang dia lakukan berulang kali. Sampai akhirnya ada salah satu selebriti ngesu dia. Nuntut dia. ya. Dia pasti jawabannya khilaf. Bukan khilaf dia tidak sadar melakukan pengetikan, enggak. Dia khilaf memperhitungkan ternyata ono wong sing duwe power ngono sehingga aku terkena dampak sebesar ini. Jadi dia salah perhitungan dalam efek ya. Iya. Misalnya aku tahu bahwa manjat pagar itu melanggar peraturan misalnya. Karena rek pondok biasanya ngono. Iya. Manjat pagar itu melanggar peraturan. Biasanya, Gak ono asatet, gak ono guse, gak ono ustadz sing ngeru. nah, Dilakoni. aman biasanya. Ketika kamu ngelakuin lo khilaf, lo khilaf apa? Oh sudah diniatkan. Nah. Ada niat bahwa aku pengen keluar dengan memanjat pagar. Iya. Ternyata Keluar kok iki lho wis masalah. keluar bukan di jamnya Iya. dan bukan melewati Pintu yang seharusnya. seharusnya. Itu sudah Ini salah. Lah itu sebabnya kenapa orang tua terdengar menyebalkan. Karena tidak apa ya? Kesalahan nih buat aku kesalahan orang tua adalah nggak mau membebani anak. Apa karena ini ya? Kebanyakan orang kan orang tua nih, orang tua. Anakku aja sampai koyo aku sing soro koyo biyen. Ya gaya aku apapun keputusan ketika itu untuk keputusan untuk si anak seberat apapun harus tak kasih tahu. Misalnya DE ngeletes sekolah, ya kan ini biaya sekolahmu gede. Kalau misalnya kamu nggak sekolah, kemungkinan A sampai Z bisa terjadi. Kalau kamu nggak percaya, kamu tak kasih masa kepin nggak sekolah, tak kayak waktu apa ya? Rest, istirahat. Istirahat sekolah, cuti sekolah setahun ya apa? Tapi konsekuensinya kamu harus nyari uang sendiri. Dengan membawa panji-panji nilai-nilai moral yang udah ada di keluarga kita. Tentang sholat, tentang gimana membawa badan, gimana adab harus dijaga.
Ya tambah abot. Menurut kita, tapi kan Menurut anak kan iya. itu, POV-nya anak kan. Makanya si anak harus dikasih kebebasan itu juga. Dan jangan dibiasakan menyelesaikan masalah anak. Jangan dia mikir sih. Tadi pagi aku dapat WA dari gurunya anakku yang nomor 2. Sebenarnya kita kenal sih. Ya. WA-nya bukan ke saya, ke istri saya, kemudian di forward oleh istri saya ke saya. Nyun ngapunten, rambut depan anak jenengan saya potong ya, karena sudah saya peringatkan 1 minggu yang lalu. Oke. Pulang sekolah, tak gudo tuh. Loh, mang ono apa rambutnya kok dipotong? Loh, jelas dia akan mencari pembenaran tuh atas dirinya sendiri. Iyalah. Terus tak kasih gini, gurumu tadi bilang 1 minggu yang lalu udah disampaikan, udah diperingatkan. Kok kamu nggak ngomong? Gua loh. Terus dia ngomong peraturan itu, loh temanku yang ini kok nggak apa-apa. Loh gini loh, di rumah itu ada peraturan. Ya. Di sekolah ada peraturan. Dimanapun ada aturan. Yang harus kamu taati. Jangan iri pada orang yang tidak taat peraturan. Iri saja pada orang yang taat peraturan. Okay. Sebenarnya kamu beruntung diperingatkan kayak gitu. Daripada nanti diperingatkan di yang lebih dahsyat. Cara menurut saya itu tindakan yang benar menurut saya ya. Dan saya tidak menyelesaikan masalah anaknya biar dihadapi sama gurunya. Oke lah, dipotong sama gurunya. Dia dendam nggak? Aku pengen menghitung itu. Yang jelas dia akan mencari pembenaran atas dirinya sendiri. Tugasnya wong tua nang ngono untuk ngentekno pembenaran nih. Habiskan pembenaran nih. Kamu pengen kelihatan nakal atau apa? Pengen ditato atau apa? Terus tak tanya gini, kamu emang kalau melanggar peraturan itu benar apa salah? Salah. Meneng akhirnya. Termaru fungsinya apa? Kan dia alasan-alasan yang keluar. Iki kenapa? Oh, kita sorry. Alasan-alasan yang dikeluarkan akhirnya ya bukan mematahkan ya, menghabiskan alasan dia. Iya, bukan kalau mematahkan Tanpa ya alasan silakan toh. sih dipatahkan, nggak apa-apa juga. Kalau misalnya dia punya argumen, entekno argumennya. Sampai deh. Oke. Mau biarkan dia berpikir. Kadang-kadang anak itu gak tahu cara untuk berpikir. Sing tahu aku rasa seneng ambek gawe. Lah aku dadi sampean yo. Emang apa sih anak rambut dawa? Kepingin kelihatan keren. Kamu pengen kelihatan keren karena nakal. Emang apa fungsinya lek keren? Kok wajar terus? Kadang kan ada orang tua yang tipikal preventif toh. Preventifnya gini, aturan sekolah kayak gini, ayo sekarang potong. Ada Kan itu. Ada. Sekarang potong rambut biar kamu nggak melanggar peraturan. Terus kalau anaknya berontak, kan orang tuanya akhirnya perang sama anaknya. Itu akhirnya jadilah orang tua yang menyebalkan. Menyebalkan itu ketika dia pakai otoritas sih. Karena pokoknya pasti menyebalkan. Tapi lah nek, aku yakin ketika dia dilatih untuk senam utek yo. Ya ayo ngobrol dulu. Ketika alasanmu bener, aku akan maju ke gurumu untuk nggawa alasanmu. Kita akan debate di sana.